Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sebelum era reformasi, MPR merupakan lembaga tinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sejarah. Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila, yang diciptakan oleh bangsanya sendiri beberapa minggu sebelumnya, dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari lembaga tertinggi negara hingga lembaga tinggi negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi, perwakilan dituangkan secara utuh di dalamnya. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan. Untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno. Pada pidatonya tanggal 1 Juli 1945, Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Supomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, di mana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya. Dalam rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar, Supomo menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri dari seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi permusyawaratan rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa Orde Lama 1945 sampai 1965 dan Orde Baru 1965 sampai 1999. Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantisipasi oleh para pendiri bangsa dengan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para amandemen menyebutkan, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu, mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen, dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950, lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar. Namun konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959 perintah menjulurkan untuk kembali ke UUD 1945. Tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota konstituante.
Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisikan pembubaran konstituan. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD sementara 1950. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana perintah oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS sebagai berikut. MPRS terdiri atas anggota DPR gotong royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Jumlah anggota MPR ditetapkan oleh Presiden. Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah daerah sewantara tingkat 1 dan golongan karya. Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya. Diharapkan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden. MPRS mempunyai seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat oleh Presiden. Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 199 tahun 1960 berjumlah 611 orang yang terdiri dari 207 anggota DPR GR, 241 utusan golongan karya dan 118 utusan daerah. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa G30S dalam rangka pembersihan keanggotaan MPRS dari unsur PKI yang dituduh sebagai datang dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa seluruh terbentuknya Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai UUD 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum terbentuk. Masa reformasi 1999 sampai sekarang. Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menetapkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara sejarah kedudukannya dengan lembaga yang lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga yang terutama mengubah kedudukan, fungsi dan wewenang MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal. Pasal 1 ayat 2 yang semulanya berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ini tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara dan berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam pasal 3 UUD 1945 yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu, dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan dengan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianjurkan kepada pimpinan MPR. Setelah menerima unsur pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan pemasyarakatannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan pengubahan yang disertai alasan pengubahannya yang paling lama.
dilakukan selama 30 hari sejak diusul diterimanya pimpinan MPR. Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pemimpin fraksi dan pimpinan kelompok anggota MPR untuk membahas kelengkapan pemasyarakatan. Jika unsur pengubahan tidak memenuhi kelengkapan pemasyarakatan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan unsur pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika pengubahan yang ditanyakan oleh pimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 hari. Anggota MPR menerima sen usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan pemasyarakatan yang paling lambat 14 hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 anggota. MPR melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dan sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu disebut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 tanggal 9 November 2001 yang memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1 memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Putusan MPR terhadap usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Melantik wakil presiden menjadi presiden. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai berakhir masa jabatannya. Jika terjadi kekosongan jabatan presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk dilantik wakil presiden menjadi presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat, presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan DPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Memilih wakil presiden. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Memilih presiden dan wakil presiden. Apabila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Dalam hal presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.
Jumlah anggota MPR periode 2009 sampai 2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pimpinan MPR. Hak dan kewajiban anggota. Hak anggota mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif. Kewajiban anggota memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Fraksi dan kelompok anggota. Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk untuk pengoptimalan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing. Kelompok anggota. Kelompok anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD. Kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan kelompok anggota. Alat kelengkapan. Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan dan panitia ad hoc. Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 orang wakil ketua yang terdiri atas 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPD yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Namun pada periode 2014 sampai 2019, pemilihan pimpinan MPR dilaksanakan dengan mengajukan 2 paket yang diusung oleh 2 koalisi besar, KMP dan KIH, dengan struktur terdiri 4 orang dari DPR dan 1 orang dari DPD. Panitia ad hoc. Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% dari jumlah anggota dan paling banyak 10% dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan kelompok anggota MPR. Sidang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR sidang-sidang lainnya. Putusan MPR sah apabila disetujui. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh jumlah anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan, disingkat Sekjen MPR, adalah aparatur pemerintah dan berbentuk kesekretarian lembaga negara. Sekjen MPR dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang berada di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada pimpinan MPR. Demikianlah pembahasan tentang MPR dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam video ini.